Salam saudaraku, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita meluangkan waktu kita untuk berdoa sejenak, kita satu hati di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas napas hidup yang Engkau berikan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan memahami, dan buatlah kami menjadi pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, Yesaya 44 ayat 1 hingga ayat yang kelima menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan dan perenungan bagi kita pagi ini. Namun saya akan bacakan dalam ayat yang ke-3b berkata, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Amin. Saudara-saudara, membaca dan merenungkan ayat-ayat bacaan Alkitab hari ini membuat kita dibawa pada suasana persekutuan yang begitu hidup antara Allah dengan umatnya. Persekutuan itu hidup karena ada hubungannya akrab. Apa yang Allah lakukan? Tuhan mencurahkan berkat ke atas anak cucu umat Israel. Begitu istimewanya mereka, hingga Allah mengumpamakan mereka seperti rumput di tengah-tengah air. Bukan rumput yang kering, tetapi rumput yang tumbuh subur, dan tidak perlu mengkhawatirkan akan segala sesuatunya, karena Allah senantiasa mencukupkan bagi mereka. Mereka seperti pohon ganda rusa di tepi sungai. Apa yang umat lakukan? Mereka dengan bangga satu dengan yang lain menyebut diri kepunyaan Tuhan. Sebagian lagi menyebut diri dengan nama Yakub. Bahkan ada pula yang menulis pada tangannya kepunyaan Tuhan. Saudaraku, merenungkan firman Tuhan hari ini membuat kita berkaca apa yang berbeda dengan orang-orang Kristen hari-hari ini. Dari pihak Tuhan tentu tidak ada perubahan. Ya, tetap Tuhan yang sama, dan apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya di masa lampau juga terus Dia lakukan hingga hari ini. Meski dalam bentuk yang berbeda, tetapi esensi kasih dan kehadirannya tetap nyata dan tidak sedikit pun berubah. Yang banyak mengalami perubahan mungkin adalah kita, orang-orang yang menyebut diri umat Allah. Hari ini tidak semua bangga dengan status dan keadaannya sebagai umat Allah. Status umat Allah dipandang biasa dan tidak ada yang perlu dianggap istimewa. Bahkan justru sebagian malu menganggap diri sebagai umat Tuhan. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita supaya kita bangga menjadi anak-anak Allah yang istimewa, yang punya pengharapan dalam Tuhan. Mengapa? Karena pengharapan itu penting. Sekalipun penderitaan menekan, apapun alasannya, Tuhan pasti menghadirkan damai dan sukacita menyelimuti kehidupan kita. Kapan? Tentu pertanyaan itu muncul dalam pikiran kita sekarang ini. Saat sedang dilanda bahaya penyebaran COVID-19, mungkin semua orang bisa memprediksi, tetapi belum tentu memastikan waktunya dan tepat selain Tuhan. Apakah menanti waktu pembebasan Tuhan yang sampai sekarang belum jelas pada kita, membuat pengharapan orang percaya menjadi terkikis dan hilang? Ataukah dengan keadaan kesesakan yang masih dialami ini membuat kita semakin menyadarkan pengharapan pada Tuhan? Ingat, pengharapan orang percaya sekali-kali bukan di luar Tuhan, bukan pada seseorang yang dianggap hebat, melainkan hanya ada pada Tuhan. Ikuti sepenuhnya kemauan Tuhan. Jangan sekali-kali mengikuti kemauannya kita. Dengan demikian, pengharapan kita kepadanya diperhitungkan oleh Tuhan, dan Dia akan bertindak berdasarkan janjinya. Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami supaya langkah perjuangan kehidupan kami di dunia ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.